Puji Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sarapan Rohani pada hari ini akan saya beri judul Seperti Saul atau Seperti Daud. Kita semua tahu persamaan dari dua tokoh ini antara lain mereka dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja dari kalangan rakyat biasa, yaitu sebagai penggembala domba. Mereka sama-sama diurapi oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Mereka juga sama-sama dipenuhi oleh kuasa roh Allah, dan sebagai raja Israel, mereka selalu disertai Allah dalam peperangan-peperangan dan selalu mendapat kemenangan, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Tetapi di antara dua tokoh ini ada perbedaan yang sangat menyolok. Yang pertama kita akan membahas Saul. Ketika namanya sudah mulai menjadi besar berkat keberhasilannya dalam berperang melawan musuh-musuh kerajaan bangsa Israel, sehingga kerajaan Israel menjadi besar. Dia mulai lupa akan perintah Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Perintah Tuhan kepada Saul melalui Nabi Samuel. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki dan perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kemudian kita baca di dalam ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat 7, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Kemudian kita baca di dalam ayat 18 dan ayat 19 teguran Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul. Ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat yang ke-19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Itulah teguran dari Tuhan melalui Nabi Samuel. Di dalam ayat yang ke-24 dan 30 kita akan membaca, tetapi biarlah saudara membacanya sendiri. Dan kita tahu Saul mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan, tetapi tidak dengan hati yang tulus dan tetap meninggikan diri, tidak mau merendahkan hati. Dia hanya mengakui dosanya, tetapi tetap menyalahkan rakyatnya, karena rakyatnya yang meminta sehingga dia menurut. Sebenarnya sebagai seorang raja yang perintah-perintahnya didengarkan oleh seluruh rakyat, dia dapat mencegah rakyat itu untuk
melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi Saul setuju dengan rakyatnya. Dia tetap menangkap Agag hidup-hidup tanpa membunuhnya, tanpa menumpasnya. Juga hewan-hewan yang tambun dan gemuk, yang berharga, tidak ditumpasnya. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, karena dia tidak menurut apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Raja Saul. Kemudian Raja Saul juga mengatakan bahwa apa yang sudah diambilnya, yaitu domba-domba yang tambun, lembu-lembu yang tambun, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dengan alasan, dengan dalih bahwa semuanya itu akan dipakai untuk sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dengar-dengaran bahwa menurut kehendak Tuhan, menurut perintah Tuhan, itu lebih berharga dari apa yang sudah dilakukan Saul. Dalih-dalih yang dia berikan hanya untuk menutupi pelanggaran-pelanggarannya. Dan Saul meminta kepada Samuel agar dia tetap menghormati dia sebagai raja. Ketinggian hatinya itu yang membuat Tuhan meninggalkan dia. Dia tidak benar-benar bertobat. Dan kita tahu apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan buah-buah pertobatan, sehingga roh Tuhan meninggalkan dia. Pelanggarannya semakin menjadi-jadi dengan mendatangi seorang wanita beramal. Berkali-kali dia berikhtiar untuk membunuh Daud karena rasa iri hati yang meluap dari Saul, karena bangsa Israel lebih mengeluk-elukan Daud daripada dirinya. Sampai pada akhirnya Raja Saul mati di dalam peperangan dengan cara yang tidak terhormat. Tuhan benar-benar meninggalkan dia. Bahkan tidak ada seorang pun dari keturunannya yang menggantikan dia sebagai raja. Kemudian kita akan membahas Daud. Ketika Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena pelanggarannya, Tuhan mengangkat Daud sebagai raja. Kita tahu bagaimana sikap Daud kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, setianya kepada Tuhan, taatnya kepada Tuhan. Dan apabila ia akan melakukan segala sesuatu, selalu bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan jawabannya, sehingga Daud selalu menang dalam segala peperangannya. Kasihnya kepada Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya. Namanya semakin besar, kerajaannya semakin besar, kekayaannya semakin berlimpah, daerah kekuasaannya semakin luas. Dan di tengah-tengah keberhasilannya ada pelanggaran yang terjadi. Daud mengingini seorang wanita yang bukan haknya tanpa merasa bersalah, sampai akhirnya Nabi Nathan menegur Daud. Dan dapat kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 10. Teguran Nabi Nathan terhadap Raja Daud dengan perumpamaan seorang kaya yang mempunyai banyak domba dan seorang miskin yang mempunyai seekor anak domba kecil yang dipelihara dengan kasih sayang. Ketika ada seorang tamu di kediaman orang kaya tersebut, dia enggan untuk mengambil seekor dombanya, tetapi dia tega mengambil domba dari si miskin tersebut. Dan diterangkan bahwa oleh Nabi Nathan bahwa orang kaya itu adalah Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13a, Raja Daud mengakui akan dosanya.
Dan di dalam Mazmur 51, saudara dapat membaca pengakuan dosa Raja Daud yang dengan tulus, penyesalannya dan permohonan ampunannya dari Tuhan, serta pertobatannya. Bahkan di dalam ayat 13 dituliskan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, Raja Daud merasakan bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus yang selalu membimbingnya. Pertobatannya tidak hanya di mulut saja, tetapi diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kita tahu semuanya itu dituliskan di dalam kitab Mazmur, dan sebagian besar dari kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Sampai pada akhirnya Tuhan berkenan kembali kepadanya, keturunannya tetap menjadi raja di Yehuda. Bahkan dari keturunannya secara lahirlah seorang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai umat tebusan darah Kristus yang telah dibenarkan melalui penebusannya, memperoleh anugerah yang besar. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Apakah tindakan kita setelah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Apakah kita akan menyembunyikan dosa kita sehingga seperti menyimpan sampah di dalam hati dan pada akhirnya akan berbau busuk? Atau seperti Saul, mengakui dosa-dosa kita tetapi tidak dengan tulus dan berdalih dan menyalahkan orang lain, yang menunjukkan pertobatan kita tidak benar-benar tulus? Atau seperti Daud yang mengakui dosa kita dengan tulus, memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Sebab seberapapun pelanggaran yang telah kita perbuat, apabila kita mengakui dosa kita dengan hati yang tulus, memohon pengampunan dan bertobat, Tuhan Yesus akan mengampuni kita, asal kita tidak berbuat dosa lagi. Serta perbuatan-perbuatan kita menunjukkan pertobatan yang benar dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Pilihan ada pada kita, seperti Saul atau seperti Daud. Puji Tuhan, inilah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.